awalnya atau bagaimana? Habis kuliah. Habis kuliah. Persis habis lulus. Jadi relawan tadi di organisasi relawan tadi. lah bagusnya. Iya betul. Kan tanpa anu ini kan hanya dedikasi aja kan. Dedikasi aja. Aku panggilin Kang Dedi nanti. Tapi benar ya? Iya. Relawan ya berarti 2 tahun itu. Karena apa ya? Aku merasa kayaknya kalau kada dilestarikan si orkestra ini di Kalsel kada bakal berkembang. Dan dia harus ada orang yang militan karena orkestra ini lumayan kompleks. Sederhana misalnya. Aku tidak pernah bermimpi atau berhayal dan bercita-cita untuk membuat musik tari kolosal. Ya. Itu kayaknya jauh dari angan-anganku. Ya. Kan cuman pengen bermain orkestra sudah selesai. Nah, siapa yang menyangka 3 tahun ini aku hampir mengerjakan musik tari kolosal di setiap opening seremonial korporat, bahkan hari ulang tahun. Kabupaten kota. Sekalimantan Selatan. Hampir Sekalimantan Selatan. Yes. Kan ini salah satu formulanya orkestra itu kenapa sering dipakai kan satu bukan hanya mewah secara visual dan musik lah. Ya, harmonisasinya. Kedua, dia memperkuat dinamika si lagu. Jadi misalnya lagu itu harusnya meriah dan megah, dengan adanya orkestra dia bakal tambah megah lagi. Jadi menambah kedalaman dinamika. Nah itu kan lumayan mistis. Iya. Tambah mistis lagi di situ. Menghayati pulang orang. Menghayati lagi kan. Kan Nikam sudah 10 tahun nih berkarya nih bersama Obo nih. 10 tahun berkarya dengan Obo lah. Obo tuh terhitung 3 kali akan tutup ceritanya. Berhenti sama sekali. Mawarung, oi kita mawarung. Mawarung, lawan kekawanan. Mawarung, oi kita mawarung. Langsung jaga warung poros. Oke. Kamu kan nyangka kalau kita tadi itu sudah mulai padahal. Sudah opening berarti lah. Sudah opening. Nggak ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Warung Poros. Wah, tembak langit pulang. Terus dah ikan bawa kucing nggak hari ini di sini? Oh, berikit pulang di plastik. Udah sangu lah. Aku tuh sambat ngarannya sudah. Kayak wani buatnya. Oke, tentunya kembali podcast Warung Poros, podcast yang ditunggu-tunggu orang seduniaan, sebanuan, dan semesta. Wow. Kali ini kita kedatangan ada Yusda Permana. Wih, ini apanya? Mungkin ada pernah ketemu atau pernah mendengarkan karya-karyanya. Nah, kita supaya lebih kenal dan lebih dekat, ini dia Yusda Permana. Wih, Yusda bro. Mantap. Wah, dasar lain musisi ini, bro. Lain lah cara tangannya tuh nah. Yusda, ya kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Bang nih kesibukan nih pindah haur terus kuliah. Alhamdulillah ya lo masih diberikan kepercayaan mengerjakan beberapa karya. Ya. Nah, mungkin inilah perbedaan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Waktu mulai berkarir tuh biasanya aku menghamba kepada si Tuan nih. Oh. Jadi, iya. Biar Sidin olahkan apa dibikinkan. Habis itu bikinkan ini versi Sidin walaupun kita bertentangan dengan hati nih tetap dikerjakan. Nah, bedanya 2 tahun terakhir ini orang-orang memfasilitasi aku untuk berkarya secara idealis dan dibayar bagus lah. Nah, jadi mungkin kawan-kawan nih kaget nih, beliau langsung kepada si Tuan. Wah, si Tuan. Ini beliau ini ya, atau Yusda Permana ini adalah seorang apa namanya kamu tuh berarti gawianmu nih? Komposer buahnya. Nah, lawan juga Sidin ini salah satu anak muda yang memiliki sekolah musik di Kota Banjarbaru. Apa namanya, bro? Obo Musik. Nah. Jadi yang mungkin ya kawan-kawan pernah belajar di sana, alumni Yusda banyak ya? Banyak. Alhamdulillah banyak banget lah. Sekarang tuh kalau alumni mungkin sudah tidak terhitung, cuman ya sekitar 200-300-an lah sekarang jumlah alumni siswanya. Oh, jumlah siswanya. Jumlah siswanya. Alumni belum lagi dihitung. Belum dihitung. Berarti hampir ribuan.
Amin, mudah-mudahan sampai. Iya, dan kawan-kawan Yusda ini juga salah satu kebanggaan juga untuk warga Loktabat Utara. Wah, Loktabat Pride lah. Wah, Loktabat Pride, tetangga Awak Bahare. Sekarang Awak nang pindah. Kayak kabar rumah baik aja lah. Aman sih sejauh ini dari banjir. Iya. Jadi kami ini pernah senasib kebanjiran. Penggiat banjir. Tapi alhamdulillah sekarang kada ada banjir lagi. Alhamdulillah. Ada banjir lagi lah. Ya udah mau lah. Aman. Aman nih. Sangat aman. Tapi memang Yusda berawal Obo tuh di situ aja kah atau di mana tempatnya? Iya, startnya tuh kan di Kompleks Sukarelawan itulah. Iya. Bahkan sebelum ke situ tuh awalnya kita tuh bikin sejenis apa ya namanya organisasi. Makanya Obo itu kan singkatan dari Organization of Borneo Orchestra. Oh, itu organisasi. Iya, organisasi. Kita bikin organisasi untuk para alumni nih. Rencananya alumni yang dari kampus yang masih pengen main orkes ceritanya. Kita bikin wadahi itu, habis itu siapapun yang mau belajar kita fasilitasi gratis. Sampai situ terus kita berapa lah? Mungkin setahun sampai 2 tahun tuh. Aku ngajar bolak-balik Banjar gratis, memfasilitasi teman-teman yang mau belajar orkestra lo. Habis itu memutuskan kayaknya cukup sudah, kayaknya harusnya pulang dah ke Banjarbaru. Nah, di Banjarbaru mulai dikomersilkan. Oh, mulai dikomersilkan. Makanya Obo itu kan sebenarnya aku yang pinjam nama lo ceritanya. Iya. Pinjam nama, kemudian buka di Kompleks Sukarelawan itu. Di Loktabat tadi. Di Loktabat tadi. Alhamdulillah peminatnya banyak. Habis itu kita ngerjakan, kalau masih ingat Hari Musik Dunia. Iya. Taunya hasil dari Hari Musik Dunia HMD. Itu, HMD Kalsel itu lumayan pecah. Salah satunya berakibatnya ke Obo tuh siswanya bertambah banyak, maka kami tidak bisa lagi di situ, tidak memungkinkan lah tempatnya. Maka pindah yang sekarang. Oh, yang sekarang. Berarti Obo ini ya, aku lihat lah, berproses. Dari kamu kuliah kah dulu tuh awalnya? Atau bagaimana? Habis kuliah. Persis habis lulus. Jadi relawan tadi di organisasi relawan tadi. Lah, bagus. Iya, betul. Kan tanpa ini kan hanya dedikasi aja kan? Dedikasi aja. Aku panggilin Kang Dedi nanti. Tapi benar ya? Iya. Relawan ya berarti 2 tahun itu. Karena apa ya? Aku merasa kayaknya kalau kada dilestarikan si orkestra ini di Kalsel kada bakal berkembang. Dan dia harus ada orang yang militan, karena orkestra ini lumayan kompleks, satu orangnya banyak. Mengumpulkan orang yang sebanyak itu untuk bisa latihan bareng aja susahnya minta ampun kok. Nah, tuh. Habis itu dengan tingkat kerumitan bukan hanya bermain musik, dia juga harus membaca partitur, notasi. Nah, itu kayaknya orang kalau yang sudah dia dapat uang dari musik, disuruh belajar lagi untuk itu, kayaknya agak sedikit males. Nah, jadi makanya perlu orang-orang militan. Kalau kada nih kayaknya kada bisa dilestarikan nih orkestra di Kalsel. Oh, berarti salah satu sebuah kegiatan yang akhirnya positif, memberikan dampak juga, akhirnya Ika menjadikan sebuah komersil tadi. Iya. Di Banjarbaru akhirnya juga. Oh, berarti kawan-kawan yang namanya kita kemarin-kemarin pernah mengatakan hobi jadi duit. Iya. Nah, kalau ini berawal dari belajar kita bisa menghasilkan. Iya. Oh, ide. Mantap kata-kata hari ini. Mantap. Potong TikTok. Sudah berapa lama? Genap Juni ini akan berusia 1 dekade, 10 tahun. 10 tahun. Luar biasa. Berarti Yusda Permana ini 1 dekadenya Obo bersama Yusda. Yusda, apa aja nih yang sudah Ika merasakan selama 10 tahun nih? Pastinya banyak yang manis-manis, yang pahit-pahit. Tapi yang manis lah dulu. Apa kayak permasalahan Ikam sudah 10 tahun nih berkarya nih bersama Obo nih? 10 tahun berkarya dengan Obo lah. Obo tuh terhitung 3 kali akan tutup ceritanya, berhenti sama sekali. Oh, ini pernah sempat. Salah satunya kenapa ada Hari Musik Dunia Kalsel yang pertama. Itu rencananya tutup habis itu. Setelah kegiatan itu, hendak tutup. Hendak hiatus saja atau kayak apa? Tutup sama sekali? Tutup sama sekali. Why?
Why. Kenapa? Supaya kayak podcast orang juga ya. Kayak nanti di TV. Di YouTube. Ya, kenapa, Bro? Jadi, kalau yang pertama masalah finansial. Oke. Finansial ini mungkin karena ekspektasi juga lah. Yeah. Karena aku berpikir, siswa tambah banyak. Kayaknya harus punya gedung yang lebih besar kah, misalnya, atau tempat yang lebih besar, tapi duitnya kadeda. Stres aku daripada orang daftar terus, kita kada bisa memfasilitasi, mungkin tutup. Itu yang pertama. Itu tahun berapa? Waktu yang pertama tuh? Itu masih ingat? Sebelum COVID, malah lagi naik-naiknya. 2000-an. Nah, aku tuh punya salah satu prinsip kawa tutup tuh dalam keadaan lagi di atas daripada bangkrut kah atau apa segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, COVID tuh sempat juga hampir tutup. Ya. Nah, aku kan kena dampak juga kan kemarin, semua lah. Iya. Semua habis tuh dicoba dengan cara online dan segala macam, tetap kada berpengaruh banyak. Ada danunya lah. Yang ketiga, aku dengan rekan-rekan ini sudah menentukan kira-kira di umur sekian, aku bisa target umur. Di target umurku waktu itu 30. Di target umur 30, selesai dah aku dengan musik tuh. Makanya itu waktu Hari Musik Dunia Kalsel yang pertama. Dan salah satu yang ingin ku capai itu bisa bermain orkestra dengan 100 musisi lebih. Makanya kalau diingat, jumlahnya seitu waktu di Kimol itu. Jumlahnya 100. Dan waktu itu juga aku masih ingat MC-nya nggak salah Kemanakan Amang. Siapa? Iya. Lumayan fenomenal lah gitu nah di Kalsel. Lumayan terkenal lah ya Allah. Oh ya, waktu itu kita formasinya pun bahkan orang banyak takajutan. Iya. Karena yang nyanyi, yang main musik, selain kita ada putar-putarannya formasi yang nggak salah ya. Waktu itu flash mob orkestra. Iya, flash mob orkestra, Bro. Nah, ini salah satu kebanggaan waktu itu Hari Musik Dunia. Di mall. Nah, mall, Bro ya. Iya. Nah, jadi targetku tuh kada muluk-muluk kayak orang, misalnya harusnya punya profit sekian atau kada, tapi cuma ingin itu sudah cukup sampai situ. Ternyata Allah memberikan lebih banyak lagi lah. Setelah itu selesai, rata-rata kawan-kawan tuh menolak untuk ditutup bla 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 segala macam. Ya sudah, pilihannya aku selalu punya dua pilihan tuh. Kalau kita mau lanjut, kita gasnya pol, atau kada kita tutup sama sekali. Makanya pindah ke tempat yang baru kemarin, kan 3 tahun yang lalu. Nah, itu. Sama pun ini yang hampir 10 tahun nih sudah masuk di planning target, kayaknya sudah cukup nih. Aku sudah mengerjakan beberapa musik yang ada di Kalsel tuh sudah lumayan happy dah. Cukup dah. Bahkan sampai tipes-tipes juga ya lo. Kayaknya sudah masa tipes terus gitu. Hendak juga ampih tipes gitu. Makanya kan direncanakan untuk tutup juga di 10 tahun itu sebenarnya. Walaupun kada dipublish, hanya internal aja. Tapi sekalinya akhir Desember tadi kalau kada salah. Obonya malah jadi PT. Obo sekarang jadi PT? Jadi PT. Sekarang? Jadi kan berarti kayaknya ini lanjut dah. Nah, makanya usaha-usaha itu pun dikerjakan di 10 tahun Obo nih. Berarti Yusda sekarang Obo menjadi sebuah perusahaan yang ibaratnya dalam multi jasa ya. Kemudian Bro, jasa dan barang. Iya, jasa dan barang ya. Betul. Ada musik store kan? Iya. Nah, berarti ada cabang lagi sekarang untuk Obo. Cabang sih tidak, cuman karena ini sudah kokoh menjadi PT lah. Insya Allah mudah lancar. Kita akan pindah ke gedung yang baru. Oh, berarti Obo sekarang mau membuat sebuah ruang yang lebih besar lagi. Iya, ruang yang salah lebih satunya besar gedung lagi. Juga. Iya, gedung. Oke, nama sudah jadi PT. Nama sudah jadi PT dan kita kan rebranding loh. Kalau yang Obo kemarin kan Organization of Bowling Orchestra, kayaknya aku sudah harus meninggalkan nama itu. Makanya Obonya tuh ganti singkatannya. Jadi Only Best Offer. Only Best Offer. Oh, berarti Obo sekarang kawan-kawan bukan organisasi Borneo Orchestra, tapi Only Best Offer. Berarti jadi CEO. Kamu inilah. Tuan muda. Jangan tuan muda. Tuhai ini. Oh iya. Oh, berarti sekarang
ada pergantian nama dari pergantian Obo sendiri. nama. Bro, ini kan tadi banyak pahitnya ya, aku denger ya kalau bisa ya tadi ya, terdengar banget. Ada nggak yang waktu selama 10 tahun ini yang mungkin paling berkesan lah dari perjalanan seorang Yusda bersama Obo? Paling berkesan lah. Di Kalsel sendiri lo sebenarnya ada stigma. Kayaknya pekerja kreatif tuh lain profesi yang diidam-idamkan. Iya. Baik dari orang tua, keluarga, calon mintuha, maupun duitnya. Bahkan aku sudah sering melihat beberapa musisi yang sebenarnya sudah di kategori yang level up benar, tapi memutuskan untuk kadang aku berhenti. Musik kada kalau menghidupi aku. Nah, aku tuh pengen sebenarnya mematahkan stigma. Ya, stigma itu. Bisa kok kita hidup tuh dari musik. Bisa kok kita profitnya sekian misalnya. Nah, di 10 tahun itu, utamanya 3 tahun terakhir yang kukerjakan, berporos untuk mengejar itu. Wih, poros sih. Sesuai lah. Relate benar. Terus? Jadi kayak caranya untuk mendapatkan, kadang kan yang banyak orang kita atau pekerja seni lah, pelaku musik biasanya, yang tidak diketahui, pintunya tuh bukan hanya kita nge-gig sebagai pemain musik sebenarnya. Betul. Ada banyak pintu yang belum diketahui, atau ada banyak cara baru yang bisa diambil tapi tidak diambil. Sederhana misalnya, aku tidak pernah bermimpi atau berhayal dan bercita-cita untuk membuat musik tari kolosal. Itu kayaknya jauh dari angan-anganku. Kan cuman pengen bermain orkestra sudah selesai. Nah, siapa yang menyangka 3 tahun ini aku hampir mengerjakan musik tari kolosal di setiap opening seremonial korporat, bahkan hari ulang tahun. Kabupaten kota. Sekalimantan Selatan. Hampir sekalimantan Selatan. Oh, berarti 13 kabupaten kota ini banyak order ke kamu ya ternyata ya. Alhamdulillah. Tapi bagaimana? Happy nggak? Insya Allah cuan happy. Iya, cuannya happy. Cuma perjalanannya proses macam-macam. Oh iya, betul. Karena aku tuh terkenalnya kan memang apa nih? Pembuat candi lah. Nah, itu yang disematkan beberapa kawan-kawan event organizer ke aku. Nah, gara-gara itu job yang masuk, proyeknya candi seberataan. Candi itu dalam artian 3 kali 24 jam selesai. 2 kali 24 jam selesai. 1 kali 24 jam selesai. Nah, itu kan Sangkuriang nih ya? Sangkuriang. Nah, pintu yang seperti itu kan rata-rata kawan-kawan pelaku musik ada mau ngambil tuh. Wah, gila aja malah musik sepanjang misalnya 10 atau 15 menit. Harus dalam waktu 1 kali 24 jam, termasuk membuat lagu dan segala macam. Kan, lain malas lah, apalah. Di luar nur lah. Dijauhkan pikri itu. Aku termasuk yang antara pasrah lah atau butuh uang ke depan gua tuh. Oh, kulihat BO. Kayaknya bisa aja dah. Nah, jadi karena tersematkan itu semua proyek tuh yang masuk kayak itu tuh. Makanya yang bukan kurang menyenangkannya lah. Kadang harus selesai dalam 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam tuh karena harus dipakai oleh si koreografer membuat gerakan tari dan segala macam. Wah, itu stressful-nya lumayan tinggi. Berarti ini prepare-nya kalau event-event seperti itu H-3 lah. Rata-rata. Kalau dulu kalau dulu wajib order tuh H- sebulan, sekarang H-3, H-1 pun aku masih bisa ngerjakan tuh. Masih bisa. Entah karena sudah terbiasa dengan pola itulah. Kadang kan birokrasi sebuah event pertunjukan tuh kayak gitu tuh. Lama tarik ulur sampai ketemu tanggal yang pas tuh misalnya. Entah misalnya yang ini berhalangan tanggalnya jadi sekian, ini segala macam, jadi mendadak deal dan mendadak harus jadi biasanya. Oh, berarti sebuah proyek itu tidak seperti orang mudah membalik tangan ya sudah ya. Tapi ngomong-ngomong membalik tangan, nah di hadapan sudah ada makanan. Nah, kita cicipi dulu. Ini ada roti bakar dari Loktabat, bukan endorse. Kembali. Kita tunggu ya. Pokoknya kita tunggu terus iklan-iklan dari mana aja. Atau Obo hendak masuk iklan sini? Boleh Pak Produser? Boleh ya? Boleh. Karena roti bakar sini nah. Kopi kah pulang? Mana nih iklan lo? Tancap makan-makan nyemil-nyemil lah malam. Tapi dari 2 tahun yang lalu agak berkurang. Wah, mungkin karena proyek itu tadi lah.
kan Sangkuriang Banar tuh bikin candi, istirahat kurang dan segala macam sampai akhirnya masuk rumah sakit semalam. Berarti jadi pikiran bagawiannya lah. Di musik-musik kayak yang Gitmo nih. Jadi pikiran Banar tuh ada. Yang malah pikiran tuh, ini kayaknya kita sama Bang sebelum pekerjaan kreatif. Revisi. Oh iya. Apalagi revisi yang di luar Nurul. Nah itu tolonglah, Anda bukan dosen. Oh iya. Coba nih habis ini syuting kelar lo, aku bulik. Revisi akan Bang. Kepala aku diulah 3. Nah sakit kepala. Nah itu malah pikir. Kamu kagak busin ke apa? Nah itu mengalihi produser lawan editor kami. Nah itu Pak. Hendak kepalanya kayak kesini kesini. Tapi kawa, nah kepala ikan malah sebelah sini. Nah. Kerja keras nih editor. Oh, bosnya aja semalam kawa jadi berapa 10 ikung bos kok di sini. Berarti sebutin gampang. Ya, bro, minum bro. Siap. Nah, jadi kawan-kawan, pekerja kreatif itu tidak semudah yang kita lihat rancak. Misalkan di panggung, di event-event, banyak yang harus dipersiapkan. Salah satunya kayak Bang Yusda ini. Banyak banget yang disiapkan. Mental lah, mbah itu materinya lah, mbah itu ada revisian lah, Nah, jadi ya kalau ada orderan apa-apa, mohonlah dihargai sesuai penghargaannya. Nah, dan kita nikmati suasana acara itu dengan sebahagia-bahagianya. Nah, ringan juga kepala, cabut juga kasuban. Ini kan aku pernah mendengar, aku pernah pakai juga, minta rela lah, pernah pakai lah karya Ikam. Di Instagram pernah aku di Reels itu lagu Selamat Datang di Banjarbaru. Itu karya kamu kan? Iya. Bro, apa inspirasi kamu ulah lagu Selamat Datang tuh? Selamat Datang nih lah. Di Banjarbaru. Selamat Datang di Banjarbaru ini kalau aku saking jenuhnya rancak kalau ada yang merequest lagi itu lagu apa? Selamat Datang dia. Oh iya. Jenuhnya. Kau diedit lah. Selamat Datang di Dubai. Iya. Jadi Selamat Datang di Banjarbaru tuh kan kalau dari judul lo sebenarnya itu akan identik dengan mungkin kita akan membranding sebuah kota. Iya betul. Rata-rata jingle kota tuh kan isinya akan memuja-muja kota itu, apa yang baiknya, mengajak orang untuk datang ke situ. Tapi kalau dilihat di Selamat Datang di Banjarbaru tuh, mungkin makanya itu yang membuat itu sangat personal lah. Kalau kita ulik nih, bukannya Banjarbaru tuh biasa aja atau tidak menarik lah. Kayaknya apa yang ada di Banjarbaru bisa jadi ada di kota lain. Sebenarnya, misalnya lapangan olahraga kita, lapangan Murjani, kayaknya di kota lain ada juga lapangan seperti itu. Habis itu misalnya termasuk berjuta kreasi kampung yang kutulis di situ. Kayaknya ada juga di kota lain lo. Nah, jadi kolonya yang lain itu akan berusaha untuk memperlihatkan apa yang tidak ada di orang lain, di kota lain. Selamat Datang di Banjarbaru tuh aku malah cenderung untuk merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki tuh di situ. Makanya kalau dilihat di refnya, walau bertebaran kota Menawan, malah membanggakan orang lain. Walau bertebaran kota Menawan, tetap Banjarbaru di hati. Nah, satu-satunya yang membuat Banjarbaru itu epic menurutku karena ibundaku melahirkan aku di situ. Nah, itu yang ada di kota lain sama sekali. Nah, makanya itu kan ada di situ tuh berjuta rasa syukur. Bunda lahirkan aku di sini. Bunda lahirkan aku di sini. Mungkin gara-gara faktor itu yang membuat masih relate sampai sekarang. Dan aku pun biasanya jarang juga mau mengkaitkan itu dengan mungkin jargon atau slogan kota. Takut itu akan hilang termakan zaman. Makanya itu yang ku coba share dan tidak menyangka tuh. Karena kan formulanya terbalik tuh, kontra daripada jingle-jingle yang biasa kita lihat tuh. Ini malah mencoba berdamai dengan apa yang kita miliki sekarang, bersyukur. Dan ternyata lumayan works sampai saat ini. Dan aku lihat juga isi going banget lagunya juga. Kada terlalu orang tuh ngalih lah di cerna atau apa. Cuman kita mendengarkan, kita tambahi gambar acara misalkan di Banjarbaru bagus, pas sesuai.
Nah, itu salah satu karyanya. Mudah-mudahan jadi amal jariah ke Sanikam. Amin. Iya. Karena itu kemarin waktu rilis lah. Ya. Sempat ingin dibeli. Lagu itu sama siapa? Adalah salah satu orang. Iya. Korporat dan segala macam. Kita tahu. Kan inget juga lah. Berapa, bro? Kencang berapanya? Belum sampai ke nominal loh. Oh iya, belum sampai nominal. Waktu itu ada pembicaraan lah. Ada pembicaraan, cuman aku langsung mengkat lagu ini niati dedikasikan. Iya, untuk kota. Dah, itu aja. Dan itu pun waktu itu sebenarnya lagu prototype itu aku zaman itu, kalau saya itu zaman Covid, Bang. Aku lagi sedang sering membuat lagu, mengasah skill produksi musik dan composing sebenarnya. Iya, terus karena keadaan kah, orang tuh bahasanya. Iya, karena Covid ya. Bahkan Hari Musik Dunia yang kedua tuh, kami kan kehabisan tempat tuh sebenarnya, di mana kita bisa pakai pasar untuk bereksperimen. Pasar. Hari Musik Dunia yang kedua tuh kan kami bermain di pasar, tapi bentuknya syuting. Orkestra dipasarkan. Asik lo, kayaknya lo. Iya. Beberapa pasar tuh ada yang kayaknya di pasar kami kada bisa dah, karena kondisinya karena kondisi penjual, pedagang segala macam. Kan riuh orang jual batu tukar gitu. Ada satu pasar Bauntung Banjarbaru. Padahal itu bukan target kami pasar itu, karena kemarin pikirannya terlalu susah ini dan itunya juga sekalinya. Yang kepala pasar menelpon, sudah di sini aja, Jersidin. Apa-apanya karena aku yang urus, termasuk inisialnya AR, kamu nggak salah. Iya. Ya kan? Iya. Tadi sebut nama ya udah. Ya, akhirnya nah itu Sidin membuka ruang seluas itu karena Jersidin, aku ketujuh dengan karya Ikam, yaitu lagu Selamat Datang di Banjarbaru. Jadi aku dengar Ikam hendak mau olah karya lagi. Aku berikan tempat seluas-luasnya di sini. Pride yang kayak apa yo? Luar biasa lah. Luar biasa benar tuh. Gayung bersambut tuh. Gayung bersambut kami sudah mentok tuh. Kada ada pasar yang bisa digunakan. Di menit terakhir H-2 Sidin nelpon, pakai Jersidin. Jadi akhirnya suatu kebanggaan karya itulah. Suatu kebanggaan waktu bisa itu judulnya Tukar dimana? Wan Jual di Obo Musik. Obo Musik kawan-kawan. Ada tuh Tukar Wan Jual. Lawan platform musik ada juga. Ada juga Spotify, Apple Music. Tukar Wan Jual. Judul lagunya. Obo Musik Yusda Permana kayak itu kan. Oke, nah search aja langsung buatnya. Download jangan kada ingat. Iya. Kalau ada anunya sawer. Play setiap hari di rumah. Oke. Berarti inspirasi Ika maulah lagu, berkarya dan lain-lainnya ini dari suatu keadaan juga kadang mah. Iya, keadaan. Bahkan aku kada bisa misalnya langsung dibikinkan lagu tentang kota ini. Iya, misalkan ada klien kayak itu nah. Kalau aku kada pernah ke situ sama sekali, kada ada observasi. Tidak ada observasi, feel-nya sama sekali. Biasanya jadi pun jadi, tapi unsur apa ya lah. Lagu tuh kalau menurutku kelihatannya yang dibikin dari hati atau pure dari cuan. Nah tuh kelekatannya itu emosionalnya berbeda tuh. Harusnya jauh-jauh di karyaku pun ada ya itu sebenarnya. Nah jadi idealnya memang aku kesana langsung ketemu mungkin orang di situ kah, apa yang mungkin memang jadi ceruknya di situ, ciri khasnya bisa. Melihat lingkungannya kayak apa. Apalagi untuk lagu yang kategorinya apa ya lah. Bakal long last tuh. Aku harus ke situ langsung merasakan sendiri. Oh, berarti kadang mesti karena waktu juga ya lo Yos. Iya, waktu perlu juga kan sebenarnya lo kan diatur waktu ya. Itu kodenya di sini kayak itu juga. Oh, berarti kadang semestinya karena apa? Suatu karya itu karena orangnya cerdas apa-apa, tapi karena ada sesuatu beberapa hal yang perlu kita lakukan lah, kayak observasi dan lain-lainnya. Yos, ini kan aku tadi bertakun karya. Project ke depan Bang Obo nih adalah project ke depan sebenarnya nih akan merilis lagu lagi. Wih, kompilasi kah? Kada sih kayaknya. Album. Kada single. Kan sudah lama lah sejak yang sebelum 2000 berapa sih kita Hari Musik Dunia tuh lah. Hari Musik Dunia itu sebelum Covid ya? Sebelum Covid lah rasanya. Sebelum Covid 2020. Yang warga dari atas ada tahu itu penyanyi-penyanyinya. Nah, itu kan pertama kali aku mengeluarkan album. Habis itu kada pernah
Kada pernah karena orang yang request, misalnya bikinkan lagu tentang Martapura untuk Ari Banjar dan segala macam. Nah itu, walaupun kalau dikompilasi itu jadi album sebenarnya. Oh iya betul. Tapi belum ada lagi requestan yang benar-benar idealisnya si idealis aku berkarya gitu. Yang mana kalau aku bikin musik tuh, aku kada perlu orang lain suka. Tujuan utamanya aku dulu yang suka tuh. Misalnya orang itu jelek bla 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 dan segala macam, kenapa? Yang penting aku suka. Aku kada peduli perasaan orang tuh sebenarnya. Nah, semangat itu tuh kumunculkan lagi tuh. Makanya karya itu kubikin setahun, hampir setahun. Hampir setahun tuh dari tahun kemarin sudah dibikin dengan segala risetnya. Nah, itu juga mungkin lah yang sedikit membedakan aku tuh kada malas untuk riset. Apalagi misalnya premisnya itu berkaitan dengan budaya loh. Aku akan riset habis-habisan gitu. Pokoknya cari penawar upihnya apanya ya Allah, ujung-ujungnya apa gitu. Supaya karyanya dalam. Iya. Tidak di atas permukaan. Makanya sudah juga tuh di Instagramku, spoiler lah. Iya. Judulnya Lagundi. Ini yang terbaru. Tapi belum rilis. Oh, belum. Mungkin belum rilis. Tepat 1 dekade obol. Oke. Tahulah Lagundi. 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 Dari bahasa Sanskerta atau apa nih? Kain sasirangan pertama yang lahir. Motif. Lagundi itu nama motif. Tapi motifnya tidak diketahui sampai sekarang. Wah, ini pengetahuan pulang nih kesan kami nih. Dan kawan-kawan yang nonton nih. Kain kuning. Intinya. Kain kuning. Yang biasa dipakai betetamba dan segala macam. Bamandi-mandi. Nah, sebelum itu ada satu kain namanya Lagundi. Lagundi. Itu kain yang di request oleh Putri Junjung Buih. Iya. Nah, boleh itu, kisahkan aja nih. Nah, itu kepada Pati Gajah Mada loh. Iya. Itu Lagundi. Oh. Itu kan dibikin oleh 40 perawan. Oke. Nah, tuh dalam waktu lupa rasanya. Kalau kada salah 1 hari 1 malam kah? Candi banget. Iya. Betul. Makanya aku membuat lagu tentang itu. Ini kan observasinya kemana nih omong kayak Putri Junjung Buih ini? Semalam ada ke budayawan, habis itu para penggiat sasirangan tuh lumayan ku wawancara. Ternyata runtutan kainnya seperti ini dan segala macam dan menarik. Jadi semakin mistis, semakin dalam tuh kayaknya asik dah ini. Penasaran orang juga. Nah, ini luar biasa nih buahnya. Ini sama kayak kita minggu semalam. Ada Bang Awal ngangkat lagu Pak Hamidan kan, beliau maestro kita, dan Yusda ini membuktikan juga bahwa yang namanya karya itu kada sekadar hanya untuk menghibur apa-apa, tapi ada juga cerita di baliknya. Kan kalau kita bikin lagu tentang sasirangan lah, pertama sudah banyak yang bikin, yang kedua bukan berarti yang karya yang lain jelek lah, belum ada yang spesifik membahas si Lagundi ini. Ada misteri makna mitos ceritanya. Ini aku gerang Lagundi ini. Nah itu orang tahu, oh iya sasirangan tuh lahir karena requestan dari Putri Junjung Buih. Tapi kan yang pertama keluar apa sih? Nah itu loh, motifnya seperti apa, warnanya seperti apa, walaupun motifnya sampai sekarang masih simpang siur, belum ada kejelasan. Cuma tentang kain itu adalah kain kuning, habis itu bisa dipakai untuk betetamba dan segala macam. Itu ada di situ lagu. Nah, berarti ini salah satu PR kita kawan-kawan, nang anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha kalau perlu lawan Gen Boomer misalkan juga milenial dan kayak kami-kami nih wajib nonton nih. Ini ada video lawan lagunya kan? Diusahakan. Wih. Tepuk tangan saya lagi. Karya Yusda Permana, Lagundi kita hadangi. Tayangnya kapan? Launchingnya? Rencana insya Allah lah. Persis di Hari Musik Dunia juga, 21 Juni. 21 Juni dan 1 dekade obo. 1 dekade obo. Wow. Boleh di-spill lah tempatnya nih rencana? Atau ada tempat khusus kah? Atau ada intimate event kah bos? Kayak nih tempatnya nih? Sudah ada lokasi rencanaan? syuting masih dirahasiakan. Oke. Cuma mungkin dari dulu aku bukannya bukannya tidak suka bikin video loh, cuman kalau bisa karena aku nih pemusik, aku tuh lebih suka audio dulu yang rilis. Oke, audio dulu. Aku membiarkan penontonku tuh berimajinasi dengan visualnya masing-masing. Beda dengan tukar jual loh, itu memang di desain atau di set khusus dengan langsung video. Nah, aku
tuh dari dulu ciri khasku selalu audio dulu dah. Orang kada perlu nonton videonya. Misalnya, kalau yang memang suka hanya dari audio pun orang akan ngejar terus tanpa harus melihat visualnya. Nah itu idealisme yang kupegang sampai sekarang tuh. Kalau yang bagus dengari aja. Nah, tuh. Kan audio kan tujuannya telinga. Bujur. Walaupun sampai ke otak, ke hati, menikmati dan lain-lainnya ya lah. Tapi bisa juga kan anak kerjasama melalui video. Bos boros. Produser. Nomor HP ku masih yang semua. Ngasih kau, Wak. Iya. Kan yang namanya kerjasama itu. Kerjasama gampang. Baik. Ini kan keren banget nih. Ya, Ika menggali sebuah sejarah lagi, kemudian kita pengetahuan bertambah. Aku nambah lagi nih tentang seorang Yusda. Ika selain menjadi musisi dan lain-lainnya, ada kerjaan lain kah? Ada kerjaan lain tapi jarang kegiatan jarang ku publish lah. Bisnis. Misal kayak lain bisnis sih. ASN. Jarang ku publish. Aku tuh lebih suka dikenal Yusdanya aja tuh. Makanya ketika di present pun kada suka tuh ada gelar tuh. Cukup Yusda Permana sudah cukup. Dibanding ada ini dan itunya lah. Atau dari instansi mana. Nah, hendaknya orang mengenal memang itu aja. Habis itu kan kalau perihal Obo, aku tuh kan mengupayakan Obo supaya jadi musik center. Musik center tuh berupaya untuk memfasilitasi apapun di bidang musik. Di sekolah musik sudah, di produksi karya sudah juga. Pagelaran show juga, event, ya kan? Show event, nah itu sudah juga. Orkestra, habis itu yang terbaru kan musik store. Jadi kayaknya orang masih beberapa kesusahan untuk mencari alat musik yang misalnya ideal atau proporsional untuk dirinya, kayaknya Obo harus memfasilitasi juga di bidang itu. Makanya ada Obo Music Store. Dan tidak menutup kemungkinan ada Obo-Obo yang lain juga. Cabang. Cabang pernah hampir buka cabang tapi ditahan dulu karena Obonya ternyata berkembang biak nih. Cabang-cabang ininya, mata-matanya. Alumninya nih. Adalah alumni Ikam yang membuka sekolah juga. Ada. Egi Syahri. Luar biasa, berarti seorang Yusda juga bisa menghasilkan alumni yang bisa hidup di bagian musik. Mantap. Bro, nih luar biasa nih. Aku takut yang biasanya kayak bukan entertain lain. Anjay. Bro, manggung paling jauh, bro. Tampil paling jauh. Sejauh ini dengan orkestra ke Kota Baru. Acara itu rame tuh. Hari ulang tahun Kota Baru. Tahun kemarin. Berarti Ikam membawa orang seberapa banyak itu? 50 waktu itu. 1 bis. 2 bis? Iya. Lawan barang-barangnya ya? Dengan barang-barang. Ya Pak, waktu experience Ikam waktu ke sana, pengalamanmu? Sebenarnya kan Kota Baru ini dikenal sedikit mistis dengan Saranjana itulah. Nah, kemudian request dari sana, tolong mainkan dan aransemenkan lagu Saranjana dalam format orkestra. Lagu Saranjana yang sudah ada ini? Yang sudah ada. Yang punya Jeff Banjar. Ya, Jeff Banjar. Nah, kita supaya, karena copyright lah. Kan merinding disco lah memainkan lagu itu, habis itu di situ. Dan entah kenapa waktu aku mengaransemen pun, jadinya kayaknya terlalu mistis. Terlalu dramatik benar musik. Ada pengalaman horor nggak, bro? Nah, jadi saat Gladi dan Jackson, siang malam, di pinggir siring laut itu, dengan suasana yang sudah lumayan apalah, disambat mencekam, kada juga mencekam, cuman sudah tinggi malam lah, sekitar jam 11 malam sampai jam 12-an itu orang sudah mulai sepi. Dan karena tinggal check sound orkestra kan paling ribet dah check sound orkestra nih. Lampu-lampu apa-apa segala macam sudah dimatikan. Jadi cuman ada kami di panggung dan audio dan lampu seadanya. Check sound pas lagu itu. Check sound langsung mencoba lagu itu. Itu apa yo? Experience-nya setengah malam itu main di situ. Itu pas Gladi. Dengan segala bulu kuduk. Itulah. Pas main itu entah sebuah pencapaian, aku kada paham. Jadi persis waktu main lagu Saranjana itu di tribun, kan kami di tribunnya panggung lah, di tribun penonton di tenda VIP. Saat itu ada 5 atau 7 orang yang kesurupan.
persis di lagu itu. Di tenda penonton? Di tenda penonton, tenda VIP. Aduh. Iya loh. Dengan segala ini. Iya. Jadi waktu turun panggung, selamat Mas Yusda, pertunjukannya sukses. Apalagi lagu Saranjana, buktinya ada 5 atau 7 orang kah? Lupa aku. 5 atau 7 orang yang kesurupan. Loh, ini pencapaian kah atau enggak? Iya. Nah, itu tuh yang lumayan ini. Itu apa nih? Pas Ikam main, kesurupan berkuriak-kuriak itu atau kayak apa? Tapi kami kada tahu kan. Oh, karena jauh. Musik lah, ya jauh. Jauh. Panitia madahi nih. Bukan panitia juga sih, yang punya acara lah. Iya. Dari pihak pejabat. Ada yang kesurupan lah. Ada yang kesurupan. Berarti ini kalau dipaget malam Jumat nih buahnya. Buat TikTok. Ini berarti paling berkesan banget nih kamu tampil di sana. Lumayan berkesan. Iya. Lumayan berkesan tuh. Salah satu pengalaman yang luar biasa. Kan ini, salah satu formulanya orkestra tuh kenapa sering dipakai kan, satu bukan hanya mewah secara visual dan musik lah. Ya, harmonisasinya. Kedua, dia memperkuat dinamika si lagu. Jadi misalnya lagu itu harusnya meriah dan megah, dengan adanya orkestra dia bakal tambah megah lagi. Jadi menambah kedalaman dinamika. Nah itu kan lumayan mistis. Iya. Tambah mistis lagi di situ. Menghayati pulang orang. Menghayati lagi kan. Aduh. Ya lumayan lah. Apa setelah balik ke hotel atau ke penginapan, bebandirannya ibuan mulai? Iya ngobrol lah seputar itu. Ya makanya sama-sama bingung. Ini kayaknya kita harus berbangga hati kah atau takut? Kan balik ke hotel. Iya. Masih selamat kah kita di jalan? Becangangan lah berarti. Panik sebisa. Tapi salah satu pengalaman yang luar biasa aja. Nah, luar biasa. Ibaratnya tuh kayak lagu itu ternyata bisa menghipnotis dan itu benar adanya tadi. Memang lagunya Jeff Banjer tuh bagus banget. Oh iya, dan juga album musik juga bagus mengemasnya. Itu mantap juga. Ayo Jeff Banjer kesini. Yuk kesini lagi. Nambah PR lagi nih, asik. Bro, ini kan yang terjauh dan berkesan. Seorang Yusda bang adalah yang pernah tampil tanpa obo, maksudnya tanpa orkestranya, pernah lah? Pernah. Oke. Jadi ada paket pilihan lah. Biasanya yang datang ke obo tuh antara orkestra, tapi misalnya orkestra itu kan selalu berkaitan dengan rate budget yang lumayan tinggi. Lumayan tingginya kan karena dikali jumlah pemain yang sebanyak itu. Gitu. Tingkat kompleksitas atau rumitnya tuh luar biasa ribet, makanya rate-nya agak lumayan. Nah, ketika ingin jenis musik yang kurang lebih seperti itu, tapi dengan budget yang miring, maka yang di-hire adalah aku sendiri biasanya. Dengan format yang biasa teman-teman lihat, dengan IDM dan segala macam. Nah, biasanya kan tetap ada kuselipkan bunyi orkestra juga, walaupun tidak setotal yang itu. Nah, biasanya formatnya seperti itu. Duo atau trio lah? Ya, duo atau trio. Biasanya malah, kalau aku duo atau trio, iya memang si orkestra ini tidak di-hire, tapi aku dilibatkan sama para penari kolosal biasanya. Jumlahnya 100 orang. Waduh. Sama aja sih sebujurnya. Sama aja bang, sama satu paket jadinya ya. Satu paket. Oh iya. Berarti pernah ya. Jadi kawan-kawan, misalkan Anda ngundang Yusda, nih, misalkan, bang kayak Pak Buan Pian aja, tapi yang minimalis. Oh kawan, duo atau trio Yusda. Dan kemarin baru aja tampil nih di acara perpustakaan dan juga menghasilkan single. Iya. Apa tuh bro? Singlenya bro? Itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itulah sudah dari 3 tahun yang lalu. Mas Yusda tolong dong bikin lagu tentang literasi lah. Literasi. Makanya membikin lagu kemarin tuh dengan membaca. Akhirnya pecah di tahun ketiga dibikinkan. Oh berarti yang kemarin itu di panggung itu ya? Wih keren loh. Kalau yang sering diulang-ulang di panggung itu kan yang saat acara berlangsung itu jingle yang aku bikinkan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu sebelum COVID berarti? Sebelum COVID, Festival Literasi Banjarbaru itu diulang-ulang juga sampai sekarang. Dan itu salah satu penghasilan juga ya jadinya ya? Iya, masuk lah. Sebagai musisi, bikinkan lagu, bikinkan jingle. Iya. Mars bisa juga? Mars bisa juga. Nah, itu kan salah satu pintu-pintu yang mungkin teman-teman, kayaknya bukan cuma lagu tentang topik misalnya nih, topik tentang cinta aja dah. Ternyata bisa loh jingle atau Mars yang sifatnya corporate atau komersil, iklan. Bahkan kadang iklan kan hanya dengan durasi 1-2 menit, tapi
Tapi bisa ada cuannya. Iya, cuannya lebih biasanya. Dan waktunya. Oke. Dan waktu sih yang paling susah diatur loh. Yusda. Nih kita ingin menggali Yusda kembali lebih dalam. Seorang Yusda Permana berawal dulu waktu mau menjadi musisi. Siapa sih yang paling orang mendukung Ikam? Paling mendukung lah. Justru sebenarnya paling tidak didukung lah. Antara didukung, antara tidak didukung. Kalau dari pihak keluarga ibu tuh senang-senang aja aku bermusik. Dari mama lah. Dari mama sampai yang ke atasnya oke. Karena keluarga kami rata-rata memang musisi lah semuanya. Oh iya. Sampai ke atasnya. Nah dari keluarga ayah ini kalau bisa itu cuma jadi hobi, jangan jadi profesi. Oke. Jadi fun fact-nya itu waktu aku kan sebenarnya sebelum ke yang jurusan musik ini kuliahnya, kan aku S1 fisika. Sebelumnya kamu sudah S1 waktu belum sebelum musik. S1 fisika. Tapi sampai semester 2. Oke. Habis itu aku merasa fisika murni lagi lah, bukan dicetak untuk jadi guru tapi ilmuwan. Ya Allah. Ya kadang aku sekarang longgar lah. Headkeep kah? Sains atau MIPA? MIPA. Oh MIPA. Cuman karena hatiku memang kada di situ lah, aku merasa kada kawan nih. Jadi persis waktu final tes tuh, final tes semester 2, aku lari kabur untuk ikut tes bakat. Di jurusan yang musik ini. Yang mana nih kan di ujung tanduk nasib nih. Kalau di musik kada lolos, final tes berantakan. Tulang-tulang kena rekos. Taunya di situ alhamdulillah lolos. Maka berupaya semaksimal mungkin untuk membujuk orang tua. Ini jalan yang pengen diambil, dan kemudian ya diamini juga dah dengan orang tua. Ya sudah silahkan. Tapi kalaupun mau mengambil itu tuh harus pendidikan Jasidin. Apa kata-kata beliau waktu Ikam mau keluar dari zona jalur yang sebenarnya kamu harus ke fisika tadi? Adalah ingat orang tua. Abahku tuh duduk di teras betakun mendatangi. Waktu itu persis sebelum aku mengambil keputusan itulah. Kayaknya kan waktu itu belum begitu tahu jual. Uyuh benarkah kuliah di fisika di sini? Itu aja, sesederhana itu aja. Dalam artinya. Stres benarkah ya Sidin? Nah, sudah sampai situ aja. Habis itu Sidin kada pernah lagi mengarahkan karena beliau ini kan elektro, orang eksak. Berharap anaknya laki-laki itu kayaknya eksak. Ya loh. Sedangkan ini anak mengambil musik. Yang mana kita tahu loh pergaulan musiknya kayak apa. Nah, tapi dengan aku mengambil pendidikan, orang tua aku akan berharap sehancur-hancurnya Ikam akan ingat jati diri Ikam pendidik. Kadang mungkin sehancur itu kan kepribadiannya, kelakuannya. Nah, mungkin itu yang lumayan ngerem untuk kesana kesini dan segala macam. Nah itu. Bahkan saking takutnya tidak dibiayai, aku full mengambil beasiswa selama 4 tahun itu. Di musik tadi. Takutan orang tua, membangkang nih, kursi bari duit dan kesan. Ini Ikam nih mambil jalan sorang. Mambil jalan sorang, musti jadi. Nah, jadi berupaya memang full 4 tahun itu. Dan Ikam membuktikan lah. Dan membuktikan. Sayangnya Abah meninggal sebelum sudah sekarang tuh yang seperti inilah. Oh, berarti Abah meninggal sebelum melihat Oboni, sebelum naik benderanya. Aku lulus, sebelum aku mendapatkan beasiswa. Jadi waktu semester 2. Sedangkan semester 2 kan baru dapat baru dapat pengumuman, lulus beasiswa, dapat sekian dan segala macam. Nah, beliau meninggal sebelum itu. Tapi Abah Yusda merestui lah dengan. Kenapa mendadak sedih jalannya. Coy? Ini harusnya kita happy. Iya. Bro, di sini memang kayak gitu, Bro. Iyalah. Selalu ada kejutan. Keren banget nih. Wah, makanya poros. Bro, ada direstui akhirnya lah sebelum Abah meninggal tuh berarti. Direstui. Melangkah ke musik. Tapi sempat masih diberi rambu-rambu gitu. Jangan tapi berhimat. Waktu itu ini terkesan ria lah, tapi memang itu yang disambat si Abah nih. Jangan ditampaikan seberatan skill Ikam. Bisa jadi banyak yang kada ketuju. Nah, Ikam hanya mahasiswa baru Jasidin. Tapi memang waktu itu aku satu-satunya mahasiswa baru yang langsung masuk orkes. Karena kemampuan bermusik dan kemampuan membaca notasi.
Sedangkan waktu itu kan orkestra itu diisi oleh mahasiswa-mahasiswa senior. Iya. Aku satu-satunya maba di situ tuh. Berarti nah, tuh aku membangkang tuh. Ada. Kayaknya aku harus open benar dah. Dari MIPA pindah ke S1 Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik waktu itu namanya. Sekarang seni pertunjukan. Oh, Sendra Tasik. ULM juga. ULM. Oke. Lumayan ya nyebrangnya ya. Nyebrangnya jauh lah. Fisika murni. Bahkan dari SMA tuh. SMK kan kejuruan nih, telekomunikasi. Ikam SMK Telkom. Wih, SMK Telkom alumninya nih. Ya. Tapi aku bisa jabarkan aku dari mana dapat kualitas candi itulah. Salah satunya kan ketika dapat job-job yang kayak itu kan manajemen stres ini paling penting. Iya. Kan ada yang namanya adversity quotient yang kecerdasan dalam mengelola emosi dan segala macam. Controllingnya. Ya, controllingnya kalau ada yang mungkin bisa jadi kita entah bunuh diri kan saking maunya loh. Nah tuh. Nah aku kan dijejali di Telkom tuh dengan segala macam tugas tuh setiap hari. Yang luar biasa padat dan segala macam. Masuk ke fisika, pressure-nya lebih lagi. Setiap hari. Naik lagi nih tingkatnya nih. Makanya orang tua aku waktu itu negur, kamu ini berangkat pagi banar, pulang sampai rumah tuh sudah malam banar, sampai malam ini kan kada guring, jarak bahkan ketika mengerjakan lagi, menulis segala macam. Nah tingkat stressful yang kayak itu. Jadi ketika masuk musik, ketemu yang kayak itu, cihuy, biasa aja. Biasa aja lah. Biasa aja. Karena sudah dijejali sebelum-sebelumnya sekolah-sekolah. Ya, nah makanya kualitas candi itu kayaknya lahirnya dari situ dah. Jadi kalau ada yang bilang, kayaknya kan patah benar lah dari dari sekolah SMA, kuliah sampai ini dan segala macam. Kada patah bro, ilmunya justru dari situ sebenarnya. Dan ini yang disambat orang tuh belajar dari pengalaman. Iya, betul sangat. Bujur. Berarti keren banget nih, kamu di perjalanan hidup kamu nih Yos. Dikaliku lah. Iya, jauh lah buku. Ayo bos poras lagi bos. Gimana nih kita bisa Iya. Bro, nih keren banget nih. Wah, kalau kita bahas lagi nih panjang. Semalam sampai subuh, oke nih. Sampai subuh, sampai kameranya kepanasan. Tapi bro, aku hendak bertakun sekali lagi tentang sosok Yosda. Bro, tadi yang mendukung abah mama, terutama keluarga ya. Yang memotivasi jadi role model ikam di musik bang adalah? Orkestra lah pertama. Dosenku, Bapak Marianto. Oke. Itu yang memperkenalkanku dengan orkestra lah. Bahkan aku pun digodoknya habis-habisan juga menurutku. Sampai situ dengan cara pembelajaran yang kayak itu, habis itu membentuk aku sampai sekarang tuh masih beliau bang idolaku dari segala macam komposer oke lah, misalnya ada Om Erwin Gutawa, Adi MS, Dwiki Darmawan, Oni and Friends. Tapi yang membentuk aku sampai ke sana tuh kalau kada beliau yang memperkenalkan itu, kayaknya kada bakal dah. Bahkan beliau memperkenalkan aku tuh ke segala macam musik, aku tuh diajak ngejok sampai ke roncong, Pak. Iya. Ke roncong. Bahkan waktu di sana kan aku belajar dangdut juga, Pak. Makanya ketika bikin musik lo dengan genre ini bla 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 segala macam kan setidaknya sudah ada mindset aku pernah mendengarkan yang ini, maka cara bekerjanya seperti ini formulanya. Nah, mungkin dari yang kayak gitu. Jadi tetap idolaku masih beliau. Berarti sosok guru, dosen tadi ya juga menjadi salah satu kebanggaan juga, role model para murid dan mahasiswanya. Kan? Iya. Nah, jadi berbanggalah nih para guru-guru nih, ilmu Buan Pian tuh abadi. Iya, jariah benar. Bujur. Dan Pian masuk surga. Amin. Nah, dan Ikam juga banyak jariahnya. Amin. Murid Ikam dari 200-300-an. Amin. Ya Allah, banyak banget tuh alumninya tuh. Amin. Dan ini kebanggaan juga nih, Gasan, yang mungkin untuk kawan-kawan Bang Yosda ini kelahiran dari Banjarbaru ya? Banjarbaru. Di kota Banjarbaru, dan sekolahnya pun Obo itu ada di Banjarbaru. Oke, nah kita kembali ke pertanyaan yang di awal juga tadi kita mendengarkan tentang Obo ingin mendirikan sebuah gedung baru. Rencananya di mana? Jalan Melati nomor 50. Jalan Melati, Banjarbaru 3. Oke, bro. Itu sekarang menjadi PT Obo Music kah? Obo Music Group. Obo Music Group. Berarti untuk kawan-kawan yang pengen sekolah musik bisa langsung ke sana atau sudah dibuka? Di bulan depan
Mudahan di 1 Juni kami sudah di sana. Oh, pas 1 dekade ya. Pas 1 gedung dekade. baru Gedung dan gedung sendiri. Tepuk sendiri. tangan loh. Karena selama ini ya beberapa tempat ya ada dulu rumah pribadi. Tetangga nih sama kita nih. Banjir banget berdua sama kelakuan. Bersimpun sing-sing. Bro, kayak apa sudah di sana, Bro? Ya biasalah Bang, angkat sudah. Berarti Jalan Melati nomor 50. Nomor 50. Nah, jadi kawan-kawan yang pengen sekolah di Obo, ading-ading yang Gen Z, Gen Alpha bisa langsung mendaftar lewat apa sih biasanya? Sosial media. Instagram. Obo Music Group. Obo Music Group. Berarti ada di bawah nih. Nah, tenang editor kita, gampang. Parat sih, Din. Bro, ini kan kita memancing adik-adik, bapak yang mungkin hendak belajar. Ada nggak tips and trick menjadi seorang pemusik yang handal untuk kawan-kawan, terutama adik-adik yang Gen Z? Mungkin sama kayak setiap merchant tuh aku bikinkan slogan masing-masing lah. Misalnya kalau Obo Music Music Group, Obo Music School itu, yang sekolah musiknya itu keep practice, ya lo. Keep practice. Ya, latihan, dah. Latihan. Ya, intinya latihan. Latihannya pun harus punya goals, ya lo. Harus punya goals. Misalnya apa yang akan dikejar. Misalnya bisa memainkan karya ini, misalnya. Nah, si karya A ini, nah itu terus tuh yang dilatih sampai bisa. Jangan beranjak ke karya lain sampai itu benar-benar purna, tidak ada salah. Dan memang goal 110%. Aku selalu membudayakan itu tuh, 110%. Kenapa 110%? Karena biasanya ketika kita tampilkan loh, persiapan kita tuh akan menurun 10%. Jadi setidaknya pas turun 10%, dia masih di 100%. Masih purna lah, prima. Berarti misalkan aku nih kan bisanya main gitar aja nih. Misalkan mau belajar main piano, bisa opsinya langsung tadi dengan track apa? Ya, bisa. Ini misalnya ingin belajar piano, maka yang pertama diajarkan biasanya kan postur. Postur tuh berkaitan dengan badan. Misalnya badannya harus segini, jarinya harus bentuknya seperti ini, bukan seini. Nah itu ketika itu sudah aman, maka masuk misalnya ke bagian fingering misalnya dan fragmentasi. Nah itu sudah rapi. Jangan diganggu-gugat dulu, baru lanjut materi berikutnya. Nah harus ada goalsnya setiap latihan. Jadi ada sekedar kita kalaunya begitaran loh, jreng-jreng, jangan, harus ada goalsnya. Harus bisa teknik ini misalnya. Nah, seharian itu teknik itu yang dikejar. Ada misi yang akan dicapai. Iya, ada misi yang dicapai. Kalau kadang jatuhnya kita hanya makanya ada istilah bermain musik atau belajar musik. Nah, kalau kita tidak ada goals yang dikejar kan berarti kita hanya bermain musik. Kalau belajar kan ada target, ada tujuan. Nah, jadi adik-adik atau kawan-kawan yang nonton podcast Warung Poros, bermain musik itu semua orang pastinya ada kebisaan. Tapi kalau belajar musik ke Obo Music School. Mantap promonya. Mantap. Bro, nih terakhir harapan untuk adik-adik Gen Z. Boleh deh. Adik-adik Gen Z lah. Terutama mungkin kita spesifikkan lah yang ingin entah berkarya atau berkarir di musik. Sebenarnya jeli membuka mata bahwa musik itu pintunya luar biasa banyak. Itu satu. Jeli membuka mata bahwa musik itu luar biasa pintunya banyak. Yang kedua, jangan malas belajar dan mencoba. Jangan malas belajar dan mencoba. Misal nih, sudah terbiasa kita sebagai pemain misalnya gitar, bermain di gigs, event wedding atau konser dan segala macam. Gitar ini kayaknya bisa jadi apa lagi misalnya. Misalnya kita jadi session player untuk rekaman, satu bisa terbuka lagi dah. 2, gitar ini kayaknya bisa dah masuk sebagai scoring di dalam musik film, bisa loh. 3, misalnya sebagai session sebagai musik komersil, iklan dan segala macam, bisa. Nah, kadang mencari tahu pintunya, termasuk mencoba hal-hal baru, itu agak susah. Jadi jangan malas mencoba itu. Salah satu Obo aku bisa bilang loh, Obo tuh dalam 10 tahun bukan hanya bertahan, tapi dia berkembang. Karena di tiap waktunya dia selalu belajar. Kalau Eki jeli melihat, selalu ada pertumbuhan tuh. Entah ada cabang baru misalnya, ada Obo Production, ada Obo Music Store. Habis itu pasti ada hal-hal lain yang selalu berkembang di Obo tuh. Nah, karena
selalu pengen mencoba, itu aja. Dan enaknya karena itu sesuai passion loh. Jadi ketika kita dapat tantangan yang lebih sulit, happy aja kan, kita seperti menganggap tantangan, jadi bukan beban, bukan pressure yang misalnya kita bisa angkat semen 1 sak tuh, tapi kita passion tuh ngangkat semen tuh setiap hari, disuruh orang angkat yang lebih berat 3 sak, senang aja. Tapi kalau kita tidak senang dengan itu kan kita akan merasa, wah kayaknya aku dihakimi dah, Nah itu sih. Oh berarti untuk kita jangan malu untuk bertanya dan jangan lupa untuk belajar. Ini penting banget nih kebiasaan adik-adik kita Gen Z ya. Belajar kan sepanjang hayat loh. Belajar. Dan ilmu itu pasti dibawa mati. Kalau harta, warisan dan lain-lainnya itu wah sampai dunia aja. Tapi kalau ilmu sampai liang lahat. Ih, keren banget nih kata-katanya hari ini. Banyak banar kata-katanya ketua hari ini. Oke, kalau gitu kawan-kawan, tepuk tangan sekali lagi buat Yusda Permana dan PT Obom Musik Group. Ya, sekarang berubah nama jadi PT. Mudah-mudahan sukses terus untuk Obom Musik Group. Mudah-mudahan peresmian gedung baru ya kita diundang. Insya Allah. Ya. Siap aja nih. Dan event Hari Musik Dunia ya. Oke, bagus. Boleh kalau mau ajak-ajak nih. Kawan-kawan jangan lupa tanggal 1 Juni. 1 Juni ada Hari Musik Dunia Provinsi. Hari Musik Dunia Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Jadi tunggu tanggal mainnya dan juga ditunggu untuk lagu terbaru dari Obo dan Yusda, yaitu Lagundi. Makanya kawan-kawan, nih mau belajar musik langsung aja ke Obo Music School. Di sini tadi. Edit lagi. Kita promosi aja terus. Ya. Oke, jangan lupa juga kawan-kawan follow Instagram, Facebook, kemudian TikTok kita Poros Kalimantan. Dan jangan ingat dengari terus podcast Warung Poros. Jangan lupa website kita untuk berita-berita yang update viral yaitu www.poroskalimantan.com. Dan saatnya saya Eki Mores pamit. Yusda Permana pamit. Sampai jumpa dan masih bersama podcast Warung Poros.